Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yosafat Yoga Destama dari Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan tentang tugas makalah Bahasa Indonesiaku yang berjudul Pentingnya Penerapan Keterampilan Berbicara pada Usia Dini. Jadi mari kita masuk ke materinya. Seperti yang aku katakan di awal opening tadi, kita akan membahas pentingnya penerapan keterampilan berbicara pada usia dini. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang masalah dan rumusan masalah. Seperti yang kita tahu, banyaknya anak pada zaman sekarang yang masih kurang dalam hal untuk berbicara atau berkomunikasi dengan lancar dan percaya diri. Contohnya seperti anak sekolah pada zaman sekarang yang kurang percaya diri untuk bertanya kepada guru saat mereka tidak mengerti apa yang dijelaskan guru. Dan dampaknya, mereka tidak mengerti apa yang disampaikan guru kepada mereka. Maka dari itu, keterampilan berbicara dan berkomunikasi itu sangat penting. Lalu, bagaimana cara menanamkan keterampilan berbicara pada anak usia yang dini yang benar dan lebih cepat berkembang? Lalu tujuan dan manfaat dari makalah yang saya buat ini adalah untuk menjelaskan bagaimana cara menanamkan keterampilan berbicara kepada anak yang efektif supaya lebih cepat berkembang dan dapat memberikan sedikit pengetahuan tambahan mengapa keterampilan berbicara itu harus ditanamkan pada usia dini dan bagaimana cara yang efektif untuk membuat anak bisa terampil berbicara atau berkomunikasi pada usia dini. Keterampilan berbicara seperti yang kita tahu itu sangat penting untuk berkomunikasi di masyarakat, untuk menyampaikan pendapat atau bertukar pendapat dengan mudah. Oleh karena itu, keterampilan berbicara harus ditanamkan sejak usia dini, yang bertujuan ketika dewasa bisa berkomunikasi dengan jelas dan tegas dengan orang lain. Yang pertama, kita bisa mengajak anak berbicara atau berbincang. Kemampuan berbicara pada anak akan meningkat seiring berjalannya waktu. Kita tidak perlu berbicara dengan anak dengan topik yang rumit. Cukup tanyakan atau bicarakan apa yang telah dilakukan sang anak sepanjang hari dari pagi sampai sore. Berikan pertanyaan bersifat terbuka kepada anak dan berikan pertanyaan yang membuat sang anak menjawab pertanyaan tersebut, tidak hanya menjawab iya ataupun tidak. Hal ini bertujuan agar sang anak lebih banyak berbicara dan lebih bersemangat atas memberikan penjelasan. Yang kedua, bacakan cerita pada anak. Mengapa ini sangat penting? Membacakan cerita pada anak tidak ada kata terlalu dini. Bacakan saja cerita yang menarik minat sang anak. Fungsinya itu adalah untuk melatih pendengaran sang anak, bisa merespon dengan baik apa yang dikatakan lawan bicara ketika sedang berkomunikasi. Yang artinya bisa melatih pendengaran sang anak tersebut, bisa mengelola apa yang disampaikan orang lain kepada sang anak saat berkomunikasi. Yaitu bisa juga mengarang cerita bersama sang anak. Mengarang cerita dengan anak itu bisa melatih kemampuan berbicara sang anak, melatih bagaimana merespon lawan, bicara dan kerjasama, dan juga dapat memberikan kosakata yang baru kepada anak. Nah, ini juga bisa menyebabkan tidak akan kesulitan berbicara ketika bertukar pendapat dengan orang lain. Maka dari itu, mengarang cerita bersama dengan anak itu bisa meningkatkan kualitas atau mengembangkan berbicara pada sang anak. Lalu selanjutnya, bisa juga mendengarkan musik bersama sang anak. Selain menghibur sang anak, dapat memberikan kosakata baru buat sang anak dan mengajarkan intonasi pengucapan sebuah kata atau kalimat yang benar. Musik yang didengarkan harus berupa komposisi nada yang sederhana dan rentang nada terbatas.
Dan jangan berikan lagu bersifat metal atau rock, karena akan diikuti sang anak. Karena nanti akan diikuti sang anak dengan bernyanyi. Sang anak akan berteriak-teriak dan akan menyebabkan sakit tenggorokan. Lalu yang terakhir, berikan pertanyaan kepada sang anak. Jangan ragu, jangan pernah ragu untuk memberikan pertanyaan kepada anak. Minta sang anak untuk mendeskripsikan sesuatu, entah itu benda atau kegiatan yang dia lakukan selama seharian ini. Seperti tunjuklah sebuah meja dan minta sang anak untuk menjelaskan fungsi meja tersebut, deskripsikan. Hal ini tuh berguna untuk mengembangkan keterampilan berbicara sang anak, membantu mengingat kosakata yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi ini sangat bagus sekali untuk melatih perkembangan berkomunikasi anak di usia dini. Dan berikan lebih sulit pertanyaan dari sebelumnya, supaya fungsinya anak lebih fokus dan bisa memperluas wawasan. Nah, sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa melatih keterampilan berbicara pada anak sangat penting sekali di masa depan untuk sang anak. Buat anak tertarik untuk belajar supaya lebih terampil untuk berbicara, berkomunikasi. Saran kepada setiap orang tua, jangan ragu untuk mengajari bicara pada anak usia dini. Selain meningkatkan keterampilan, dapat mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Sekian dari presentasi makalah saya tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.